Bullying di sekolah bukanlah isu baru di Malaysia. Ia telah lama menjadi persoalan yang menghantui dunia pendidikan, meskipun berbagai langkah pencegahan telah diambil. Zara Khairani hanyalah seorang gadis biasa, berusia 16 tahun, yang duduk di bangku tingkatan 4 di sebuah sekolah menengah di Selangor. Hidupnya sederhana, keluarganya tidak terlalu kaya, ayahnya bekerja sebagai pemandu lori, manakala ibunya seorang suri rumah yang kadang-kadang menjual kuih untuk menambah rezeki. Zara dikenal pendiam, tidak suka menonjolkan diri, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku atau menulis diari. Namun, sifat pendiam itu justru membuatnya menjadi sasaran empuk bagi teman-temannya yang gemar membuli. Bagi para pelaku, Zara dianggap lemah dan tidak berani melawan. Sejak awal masuk sekolah menengah, dirinya sudah mulai menerima perlakuan buruk, ejekan, hinaan, bahkan perlakuan kasar yang membuatnya semakin menutup diri. Segalanya bermula saat Zara mendapat nilai tertinggi dalam ujian matematik dan bahasa Inggris. Bukannya disambut dengan apresiasi, sebagian rakan sekelas malah merasa iri. Seorang pelajar perempuan bernama Aina, yang biasa menjadi pusat perhatian di kelas, merasa tersaingi. Dari situlah fitnah dan ejekan mulai dilemparkan. Zara dipanggil dengan julukan-julukan kejam seperti budak nerd, anak kampung tak tahu gaya, bahkan ada yang mengatakan dia perasan pandai. Di kantin ketika Zara hendak membeli makanan, ada saja yang menyikutnya, menyembunyikan bagnya, atau menumpahkan minumannya. Mula-mula Zara coba menahan diri. Dia berusaha sabar, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya sementara. Tetapi hari demi hari, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Bentuk-bentuk bullying apa yang dialami Zara bukan sekadar ejekan verbal. Bullying yang diterimanya berlapis-lapis, mencakup berbagai bentuk bullying verbal. Perjalanan Zara tidak berhenti begitu saja. Trauma yang dia alami tidak mudah hilang. Meski para pelaku sudah mendapat tindakan, luka di hatinya memerlukan waktu untuk sembuh. Zara kemudian mulai mengikuti sesi counseling secara rutin. Kaunselor sekolah mengajarkan teknik-teknik menghadapi stres, cara mengekspresikan diri, dan membangun kembali rasa percaya diri. Perlahan-lahan, Zara mulai berani berbicara. Dia bahkan menemukan keberanian untuk menulis pengalamannya dalam bentuk esai, yang kemudian ia kirimkan ke sebuah majalah pelajar. Esai itu berjudul "Aku Bukan Budak Lemah". Tidak disangka, tulisannya viral di media sosial. Banyak pelajar lain yang mengirimkan pesan dukungan. Bahkan ada yang mengaku pernah mengalami hal sama. Sejak itu, Zara mulai merasa bahwa dia tidak sendirian. Dari korban menjadi inspirasi, apa yang dialami Zara ternyata membuka mata banyak orang. Pihak sekolah mulai mengadakan kampanye anti-bullying lebih serius. Guru-guru diberikan pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda bullying. Pelajar juga diajak membuat klub teman baik, di mana mereka saling mendukung dan menjaga agar tidak ada lagi yang dikucilkan. Zara sendiri, meski masih berproses, kini berdiri di barisan depan. Dia menjadi salah satu pelajar yang berani berbicara dalam forum sekolah, menceritakan kisahnya agar tidak ada lagi yang mengalami penderitaan yang sama. "Jangan diam kalau kamu dibully," kata Zara dalam salah satu ucapannya. Diam bukan berarti kuat. Kadang, melawan itu artinya berani bersuara. Kisah Zara Khairani bukan sekadar cerita seorang pelajar di Malaysia. Ia adalah cerminan betapa bahayanya bullying yang dibiarkan berlarut-larut. Banyak korban memilih diam, dan tidak sedikit yang akhirnya mengalami depresi berat, bahkan sampai melakukan hal-hal nekat. Di Malaysia sendiri, data menunjukkan bahwa kasus bullying semakin meningkat, terutama dengan adanya media sosial yang memperluas ruang penghinaan. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di dunia maya. Anak-anak muda kini berhadapan dengan bentuk kekerasan psikologis yang lebih kompleks. Zara menjadi salah satu bukti bahwa dukungan dari guru, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Tanpa itu, mungkin kisahnya akan berakhir lebih kelam. Zara Khairani kini bukan lagi sekadar pelajar yang pendiam dan terpinggirkan. Dia telah berubah menjadi sosok yang berani, yang menjadikan luka masa lalunya sebagai kekuatan untuk melindungi orang lain. Bullying mungkin tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi kisah Zara mengingatkan kita semua. Setiap ejekan, setiap tawa sinis, setiap perlakuan kasar,
bisa meninggalkan luka dalam yang tidak terlihat. Dan luka itu hanya bisa sembuh jika ada tangan-tangan yang mau merangkul, bukan menolak. Mak, jangan sebut mak. Kamu di sini. Si itu. Mama tu mama. Yang kan dah kalau semalam kan mak ngam tu nama malam itu nama tiba-tiba si Yasmin kena panggil mak pergi tempat kelas tu orang. Ternyata nampak. Mak tu mak aja kena ya hampir kena touch mak semalam nak kena panggil mak. Mak nama tu simptom nangis mak. Mestilah seramai-ramai itu salah ya seorang-seorang lepas tu nak jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu kakak Dedeng ada yang ketua dom kami ada yang komunisu ada. Pasal apa? Ya apa ni kena fitnah. Tiada jeritan, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Justice